kami dari kelompok 7 mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah akan mempresentasikan mengenai pasar konsumen. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Mbak Wulansari dengan NIM 4118180 dan Mbak Ela dengan NIM 4118185 dan saya sendiri Aniroh dengan NIM 4118179. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai pasar konsumen yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama yaitu model perilaku pembeli dan yang kedua yaitu hierarki kebutuhan manusia. Ya, langsung saja yang poin pertama akan membahas mengenai model perilaku pembeli, di mana definisi model perilaku pembeli itu sebagai suatu skema atau kerangka kerja yang disederhanakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas konsumen dan dapat diartikan pula sebagai kerangka kerja yang mewakili apa yang diyakini konsumen dalam mengambil keputusan membeli. Adapun fungsi model perilaku konsumen itu ada 4. Yang pertama deskriptif, yaitu pendalaman langkah-langkah yang diambil konsumen dalam menentukan suatu pembelian. Yang kedua, prediksi, meramalkan kejadian-kejadian dari aktivitas konsumen pada waktu yang akan datang. Kemudian, fungsi yang ketiga yaitu explanation, yaitu mempelajari sebab-sebab dari aktivitas pembelian. Yang keempat yaitu pengendalian, di mana mempengaruhi dan mengendalikan aktivitas konsumen pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam model perilaku konsumen. Ada 3 macam model perilaku konsumen. Yang pertama adalah model Henry Assail, kemudian yang kedua ada model Kotler, dan yang ketiga ada model Howard Shedd. Langsung saja ke model yang pertama, yaitu model Henry Assail. Model ini menunjukkan adanya interaksi antara pemasar dengan konsumennya. Komponen pusat dari model ini adalah pembuatan keputusan konsumen yang terdiri dari proses merasakan dan mengevaluasi informasi merek produk, kemudian mempertimbangkan bagaimana alternatif merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen, dan pada akhirnya memutuskan merek apa yang akan dibeli. Model yang kedua yaitu model Kotler. Model ini menyatakan bahwa terdapat beberapa tipe perilaku membeli berdasarkan tingkat keterlibatan pembeli dan tingkat perbedaan merek, yaitu yang pertama, perilaku pembeli yang kompleks. Ciri-cirinya adalah terdapat keterlibatan konsumen dalam memilih produk yang akan dibeli dan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya. Tipe perilaku pembeli menurut model Kotler yang selanjutnya yaitu perilaku membeli yang mengurangi ketidakcocokan. Ciri-cirinya yaitu adanya keterlibatan konsumen yang tinggi, tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku membeli karena kebiasaan. Ciri-cirinya adanya keterlibatan konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan yang dirasakan di antara merek-merek yang ada. Kemudian yang keempat yaitu perilaku pembeli yang mencari variasi. Ciri-cirinya yaitu rendahnya keterlibatan konsumen, tetapi perbedaan di antara mereka dianggap besar. Model perilaku konsumen yang ketiga yaitu model Howard Shedd. Model ini terdiri dari 4 elemen pokok, yaitu yang pertama input, kemudian yang kedua susunan hipotesis, yang ketiga output, dan yang keempat variabel eksogen. Elemen yang pertama yaitu input, berupa dorongan yang ada dalam lingkungan konsumen, meliputi dorongan komersial, contohnya seperti iklan.
Kemudian elemen yang kedua yaitu susunan hipotesis, yaitu proses intern dari konsumen yang menggambarkan proses hubungan antara input dan output pembelian. Selanjutnya, elemen yang ketiga yaitu output. Output merupakan keputusan untuk membeli. Kemudian, elemen yang terakhir yaitu variabel eksogen. Elemen ini meliputi pentingnya pembelian, status keuangan, batasan waktu, faktor sosial dan organisasi, kelas sosial, serta kebudayaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hierarki kebutuhan manusia. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan manusia berupa piramida bertingkat, dan sebelum bisa memuaskan kebutuhan di level berikutnya, kebutuhan di level sebelumnya harus terpenuhi dahulu. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, terdapat 5 level seperti gambar di samping ini. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang paling dasar yang harus terpenuhi dengan baik bagi seorang individu. Kebutuhan tersebut meliputi sandang, pangan, dan papan. Lalu selanjutnya ada menginginkan rasa aman, yaitu kebutuhan kedua setelah yang pertama terpenuhi. Pada kebutuhan tahap ini, seseorang individu menginginkan terpenuhinya rasa keamanan. Lalu ada menginginkan kasih sayang. Pada kebutuhan ketiga ini, yaitu kebutuhan yang mencakup perasaan seseorang seperti termiliknya cinta, sayang, keluarga yang bahagia. Lalu yang keempat ada membutuhkan penghargaan, yaitu seseorang mencakup pada keinginan untuk memperoleh harga diri. Lalu yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu pada tahap ini seseorang ingin terpenuhinya keinginan untuk aktualisasi diri, yaitu ingin menggunakan potensi dan mengaktualisasikannya dalam bentuk pengembangan diri.